enak. Yang mengingat tim TWC boleh angkat tangan saudara? Oh begitu ya, jadi jemaatnya masih sama ya, masih awet-awet gitu kan. Pertama kali saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami tim TWC Ministry, The Wonderful Counselor Ministry ya, kepada yang terhormat Bapak Pendeta Theophilus Hartono yang saat ini sedang tidak berada di tempat karena sedang pelayanan misi di Jepara ya. Beliau sudah kontak-kontakan dengan saya dan saya bilang nggak apa-apa Pak, ini tugas misi harus dikerjakan ya. Jadi beliau sedang di Jepara, besok pulang katanya. Jadi saya diminta Pak Theophilus berkoordinasi dengan Ibu Gembala Burut ya, dan juga Pak Yoni. Ini Pak Yoninya diseterap untuk memainkan keyboardnya ya. Jadi jangan berhenti Pak, terus dimainkan keyboardnya ya, seru dengan Roh Kudus taruh mengalir saja nggak apa-apa. Mungkin Bapak Saudara sudah tahu ya, kita itu punya kebiasaan kalau firman Tuhan disampaikan, kita juga dalam suasana penyembahan, menyembah dengan alat musik. Itu prinsip menyembah yang diajarkan oleh Daud. Raja Daud itu sekalipun raja itu punya kebiasaan suka menyembah Tuhan. Dulu dia gembala 2-3 ekor kambing, 2-3 ekor domba, tapi juga masih menyembah Tuhan dengan kecapi ya. Jadi oleh sebab itu saya sangat suka kalau firman juga disampaikan dengan suasana menyembah ya. Bapak Saudara, saya sudah cukup lama nggak berada di tempat ini, jadi saya mau minta izin sekaligus sedikit menyemangati Bapak Saudara. Boleh nggak ibadah khusus hari ini tuh jangan buru-buru pulang. Saya nggak tahu kebiasaan Bapak Saudara kalau beribadah di tempat ini tuh buru-buru pulang nggak sih? Pengennya tuh cepet dong, jangan lama-lama ibadahnya. Apalagi dengar khotbah udah gelisah, ngeliat jam, tengok kanan kiri ngantuk, atau mungkin nggak fokus. Boleh nggak khusus kali ini aja Bapak Saudara bayar harga? Kenapa? Karena nanti akan terima banyak berkat dari Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita mau sampaikan khotbah yang sifatnya pengajaran. Ini penting Saudara. Karena Tuhan katakan umatku itu binasa karena kurangnya pengetahuan akan kebenaran firman Allah. Jadi jangan buru-buru Saudara. Ini khusus saya persiapkan, ini perdana, dan Bapak Saudara akan jarang mendengar khotbah ini. Ya, Bapak Saudara bisa cek nanti di YouTube di mana itu jarang ada Tuhan mengkhotbahkan ini. Oleh sebab itu nanti kalau ada yang mulai gelisah dicolek ya, semangat gitu ya, saling mengingatkan, saling mengimpartasi semangatnya supaya nggak ngantuk. Ya, memang ini sedikit berat, tapi percayalah kalau Anda tuh fokus, antusias, pasti terima banyak berkat. Amin. Ya, jadi sudah beberapa bulan ini, oh ya sebentar ya, tadi saya waktu Pak Johan kesaksian tuh saya nggak tahu kalau akan kesaksian itu, tapi ketika beliau sampaikan, Roh Kudus taruh di hati saya, bukan hanya untuk Pak Johan tapi untuk kita semua. Itu jawabannya dari Mazmur 37 ayat 4. Ya, nanti Bapak Saudara bisa buka sendiri, atau saya minta tolong multimedia agak lebih aktif ya. Saya minta maaf ya, akan banyak sekali ayat-ayat yang akan minta tolong ditampilkan ya. Jadi kunci jawabannya dari Mazmur 37 ayat 4 itu dalam menghadapi segala pergumulan. Ya, nanti Bapak Saudara bisa baca sendiri itu jawabannya. Nah, beberapa bulan belakangan ini Bapak Saudara, saya secara pribadi kalau melayani gereja Tuhan itu sering mendapatkan mimpi dan penglihatan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 dikatakan pada hari terakhir kan Roh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Ada yang mendapatkan penglihatan, nubuatan, mimpi gitu ya. Saya terima mimpi penglihatan dan itu sudah saya rangkum menjadi seri khotbah hidup di akhir zaman. Yang waktu itu dibawakan ke beberapa tempat. Saya masih ingat temanya. Yang pertama itu waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Kemudian seri yang kedua itu kemurtatan harus segera terjadi di babak akhir di ujung zaman. Yang ketiga kejatuhan orang percaya, dan yang keempat itu skandaliste, itu bahasa Yunani, artinya jangan menjadi kecewa dan tinggalkan Tuhan. Itu Roh Kudus taruh mimpi penglihatan dengan jelas, sehingga ketika firman disampaikan itu banyak jemaat yang
terkena pembelahan Roh Kudus dan mereka bertobat. Dan yang lebih kaget, ada satu gereja yang kebetulan gembalanya ternyata yang mengalami seperti yang saya dalam mimpi, mengalami kejatuhan tersebut. Ya, saya nggak ceritakan detail. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa cek di YouTube-nya TWC Ministry, itu khotbahnya semua sudah diupload. Nah, ketika saya sudah janjian jauh-jauh hari dengan Bapak Gembala tempat ini untuk mengisi firman di tempat ini, 2 minggu yang lalu saya dapatkan mimpi penglihatan untuk pesan Tuhan bagi gereja ini. Pesannya demikian, saya melihat sekelompok orang berkumpul itu seperti sedang melakukan penginjilan di jalanan. Tetapi mata saya dibawa Roh Kudus untuk melihat satu orang saja dari kerumunan itu. Satu orang yang memakai kalung, ya, kalung kayak tali gitu. Kemudian kalungnya itu di depan diikat papan, dan di belakang juga ada papan. Jadi kebayang ya, dia pakai kayak tali, tapi talinya itu depannya ada papan, belakang ada papan. Nah, papan itu bertuliskan seperti ini: beritakan Injil sampai ke ujung dunia. Kemudian papan yang sebelahnya saya lihat dengan jelas bertuliskan seperti ini: dosakah aku apabila aku tidak memberitakan Injil? Saya kaget dan saya mengerti pesan ini berarti yang harus disampaikan buat gereja di tempat ini. Dan ketika saya tiba di tempat ini tadi saya kaget nih, karena sudah lama juga nggak kesini ya. Saya lihat-lihat, loh, kok persis sama mimpi ya? Saya benar-benar nggak ngerti, Saudara. Ternyata visinya ini visi amanat agung, menjala manusia, menyelamatkan. Ini persis dengan pesan Tuhan yang berkata, dosakah aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Ini banyak anak-anak Tuhan yang nggak mengerti, seolah-olah memberitakan Injil itu hal yang biasa, itu tugasnya pendeta. Nah, nanti kita akan kupas ya. Bahkan kan nggak pernah tahu kalau ditanya, udah menginjil belum? Dosa nggak tahu kan, masa bodoh lah. Nah, kita mau belajar. Makanya tadi saya bilang, jangan buru-buru pulang, fokus ya, dengarkan firman pengajaran ini. Nah, jadi saya yakin banget ya, karena sesuai dengan visi Tuhan, berarti pesan ini pasti relevan buat jemaatnya, para pelayan Tuhan di tempat ini, bagi para gembalanya, pasti sangat relevan. Dan saya merasakan tadi memang beberapa, ya saya nggak bilang semua ya, cuma secara roh saya merasakan beberapa memang sedang mengalami letih, lesu dan beban berat, rohnya kayak kurang nyala-nyala ya. Dan khawatir, tugasnya Roh Kudus ketika hatimu rela, Anda akan dibakar kembali. Saya tahu permasalahan hidup itu seringkali, tantangan hidup, permasalahan hidup, tekanan, kemalangan hidup seringkali membuat kita pasti melupakan Tuhan, kecewa sama Tuhan, kecewa sama orang-orang di sekitar kita. Dan tanpa disadari, kita jadi padam sama Tuhan, nggak membara, nggak berkobar-kobar lagi. Kalau itu keadaan rohani Anda perlu dibakar kembali melalui firman pada pagi hari ini. Dosakah aku bila tidak memberitakan Injil? Mengapa Anda sebagai orang percaya harus memberitakan Injil, Saudara? Ada 3 alasan ya, tapi saya tidak akan sebutkan satu-satu, nanti saja. Jadi sebelum kita membahas 3 alasan kenapa kita harus beritakan Injil, maka kita harus paham dulu, Saudara, bahwa semua orang percaya itu dipanggil tidak hanya sekedar percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan saja. Ternyata nggak berhenti sampai di situ. Seringkali kan, oh yang penting kan udah Kristen, yang penting kan udah percaya Tuhan Yesus, yang penting kan udah ke gereja. Salah, kurang lengkap paketnya. Paket keselamatan yang Tuhan beri ketika beliau berkorban di kayu salib, mati dan bangkit naik ke surga, itu nggak berhenti sampai di situ, Saudara. Tapi Anda juga ternyata dipanggil untuk memberitakan Injil. Sadar nggak, Saudara? Sejak jadi orang percaya, Anda itu detik itu juga sudah dipanggil untuk beritakan Injil. Kenapa? Karena sejak Anda jadi orang percaya, Roh Kudus sudah tinggal di hidupmu. Amin. Coba saya cek, Saudara, berapa banyak Bapak Saudara di tempat ini yang yakin dan percaya bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hidupmu? Boleh angkat tangan? Oh iya, belum semua ya. Ada yang kata ada yang mungkin aku nggak bisa merasakannya. Oleh sebab itu nanti firman ini akan mengajar, membuat Anda kembali mengerti sudah ada Roh Kudus belum di hatimu, di hidupmu. Atau jangan-jangan belum pernah sungguh-sungguh percaya ya, sehingga ditanya tadi nggak memahaminya.
Jadi kalau sudah jadi orang percaya tuh Roh Kudus sudah tinggal dalam diri Anda. Nah cirinya apa kalau sudah ada Roh Kudus? Roh Kudus itu roh kesaksian. Jadi kalau Anda sudah jadi kalau Anda sudah jadi orang Kristen yang sudah ada Roh Kudus yang adalah roh kesaksian, pasti Anda rindu ingin bersaksi dimanapun Anda berada. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Saya minta tolong multimedia ini lebih aktif ya, karena memang banyak ayat yang akan dimunculkan. Kisah 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah yang mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi sudah jelas ya, kalau sudah jadi orang percaya, sudah ada Roh Kudus, pasti kita rindu bersaksi, karena Roh Kudus adalah roh kesaksian. Nah jadi Anda mulai cek, oh Pak, saya nggak ada kerinduan dan tidak pernah bersaksi Pak, apalagi memberitakan Injil. Nah berarti kerohanian Anda sedang sakit, ya, sedang mengalami sakit, atau jangan-jangan memang belum sungguh-sungguh percaya. Jadi Anda tidak bisa mengatakan, Pak saya itu sudah percaya, kok nggak ada kerinduan dia. Ada tinggal dua kemungkinan, rohnya sakit, ya, mengalami tekanan hidup, mengalami penurunan, ya, rohnya itu padam gitu, memudar, atau memang belum sungguh jadi orang percaya. Jadi perintah Tuhan Yesus yang adalah amanat agung Bapak Saudara, sebelum beliau naik ke surga, itu adalah perintah terakhir yang harusnya dipegang teguh sama kita orang percaya. Jadikan amanat agung perintah terakhir itu menjadi prioritas yang pertama dan utama. Karena itu ditinggalkan oleh Tuhan buat kita Bapak Saudara. Perintah yang terakhir yang paling agung dan mulia, jadikan prioritas pertamamu. Nah, seringkali kan kita abaikan Bapak Saudara. Masa bodohlah, nggak pedulilah. Nah, nanti kita akan mengerti apa konsekuensinya atas dari semua ketidakpedulian kita. Dosakah aku bila tidak memberitakan Injil? Tentu kalau mau menjawabnya kita harus lebih mengerti dulu apa yang dimaksud dengan Injil. Nah ya, jadi step by step nih pengajarannya. Dosakah aku bila tidak memberitakan Injil? Anda harus ngerti dulu Injil apa. Jangan-jangan di tempat ini kalau ditanya Injil nggak bisa menjelaskan dengan pasti, masih tebak-tebak dan bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu kita mau belajar Injil itu bahasa aslinya dari bahasa Yunani diterjemahkan dengan istilah euangelion. Eu itu EUV, eu angelion, angel. Ya. Jadi kata Injil itu dari bahasa Yunani-nya adalah euangelion. Artinya apa? Kabar baik. Jadi kata euangelion ini muncul istilah evangelis. Seperti tadi saya diperkenalkan oleh Ibu Gembala bahwa saya adalah evangelis Cahya Nugraha. Saya senang sekali dengan jabatan evangelis. Itu jabatannya free, boleh semua orang boleh memakainya, ya, karena jabatan itu tidak perlu melewati proses sekolah teologi atau tidak perlu melalui proses pengtabisan dari sebuah sinode gereja sampai Anda dapat PDP ataupun pastor, istilahnya begitu ya Pak Saudara ya. Evangelis itu artinya penginjil. Anda boleh menyematkan itu dengan bangga di kartu nama Anda, di WA Anda, Evangelis Subroto, Evangelis misalnya Nancy boleh Pak Saudara ya. Tapi kalau PDT, pendeta misalnya Rahayu gitu, pendeta Rahayu ya dia harus sudah sekolah teologia, kemudian sudah melewati prosesnya dari PDP, PDM, PDT begitu ya, sudah diangkat dari gereja. Nah jadi pertanyaannya, Injil atau kabar baik itu tentang apa sih yang harus diberitakan oleh orang percaya? Injil yang harus diberitakan oleh orang percaya itu adalah bicara tentang kabar baik penyelamatan Allah melalui Kristus Yesus terhadap orang berdosa. Nah, jadi sebagai orang percaya kita dikatakan memberitakan Injil kalau kita menceritakan kabar baik tentang Allah yang menyelamatkan orang berdosa melalui karya salib Yesus. Injil yang harus diberitakan itu ada 3 pokok. Ya, ini Bapak Ibu harus ingat ya supaya nanti ngerti. Wah, aku harus beritakan Injil. Injil itu apa intisarinya? Ini ada 3 pokok.
Yang pertama, pokok pembahasan Injil itu akan menyadarkan kita bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ingat baik-baik ya. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 sampai 27. Saya bacakan 2 ayat saja, multimedia boleh tampilkan. Dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, itu intisarinya, saudara. Intisari Injil adalah itu. Semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Hanya karena kasih karunia dibenarkan cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Itu Anda harus hafal, harus tahu. Poin yang kedua apa tentang Injil? Injil itu orang berdosa nggak bisa selamatkan dirinya sendiri. Bahkan perbuatan baiknya nggak bisa menolong dan menyelamatkan dirinya atas hukuman dosa. Dan upah dosa itu maut, kematian kekal di neraka. Bukakan di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita tahu ya, hanya karena kasih karunia dan anugerah melalui karya penebusan Yesus di kayu salib, maka setiap orang percaya dibenarkan melalui iman percayanya. Yang ketiga, inti dari Injil apa? Bicara tentang firman Allah yang telah jadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, 3 hal itu bicara Injil. Jadi kalau disimpulkan, intisari dari Injil apa? Ini saya bantu simpulkan ya. Anda harus hafalkan supaya bisa menginjil. Jangan sampai merasa gini, aku udah menginjil kok, ternyata yang diberitakan bukan Injil, tapi gosip, tapi berkah. Pak ngomong sama tetangganya, aku mau menciptakan Injil loh, ternyata diciptakan itu bukan Injil. Yang diceritakan tentang kemarin, tahu nggak, motorku rusak. Aku ditelepon sama kakakku dikasih motor baru. Dia pikir itu Injil. Dia menceritakan kabar baik bagi dirinya, bukan kabar baik yang adalah Injil tadi. Ya tetangganya yang mungkin ikut seneng, ikut seneng aku, ikut seneng. Tapi Anda lupa intisari Injil nggak disampaikan. Dari mana datangnya berkat itu? Dari Injil yang tadi harusnya Anda sampaikan, lupa Anda sampaikan karena nggak pernah tahu. Jadi inti dari Injil apa atau kabar baik itu? Seluruh hidupnya Tuhan Yesus, dari sabdanya, karyanya, mulai dari kelahirannya, kematiannya, penderitaannya di atas kayu salib, kebangkitannya untuk menebus orang berdosa, itulah Injil. Dan Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu firman Allah yang hidup, telah menjadi manusia. Melalui karya salibnya, semua orang yang percaya kepadanya menerima hidup kekal, anugerah keselamatan. Itu intinya. Anda harus hafal sehingga Anda nanti akan mulai bisa menginjil. Dulu di perjanjian lama, saudara, firman Tuhan itu disampaikan melalui mulut para nabi. Tapi di perjanjian baru, Allah menyampaikan firman-Nya langsung melalui dirinya Yesus Kristus Tuhan. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ya, supaya Anda belajar. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Itu zaman dulu, perjanjian lama. Ayat 2. Tapi atau maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, ini yang penting nih. Dan setelah Ia mengadakan penyucian dosa, Ia duduk sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ini juga ayat yang Anda harus hafal kalau mau menginjil. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan,
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya, Roma 10 ayat 9 sampai 10 itu penting untuk dihafalkan. Jadi kita mulai mengerti ya, Injil atau kabar baik yang harus selalu diberitakan oleh orang percaya dimanapun Anda berada, baik tidak baik waktunya, tetap beritakan Injil. Nah, sampai di sini pasti jemaat sudah mulai tertegur dan terkoreksi. Aduh Pak, buru-buru menginjil Pak, tiap hari ya begitu jalani hidup. Kurang lebih ritme saya, kehidupan saya sama Pak. Injil itu nggak pernah saya beritakan karena saya nggak tahu apa itu Injil. Nah, sekarang nggak boleh alasan, Anda sudah tahu apa itu Injil ya. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tuh, itu perintah saudara. Jadi, dosakah aku bila tidak memberitakan Injil? Ya, saya belum menjawab ya. Mengapa Anda sebagai orang percaya harus memberitakan Injil? Ya, ini dulu sekarang. Jadi Injilnya udah mengerti, sekarang mengapa kok harus memberitakan Injil sebagai orang percaya? Yang pertama, ini pengajarannya makin dalam, ini makin penting, butuh konsentrasi. Mulai dilihat kanan kiri, kalau udah mulai begini-begini, langsung dicubit ya. Mengapa Anda sebagai orang percaya harus beritakan Injil? Pertama, karena Tuhan memerintahkan Anda untuk memberitakan Injil. Saya ulangi, karena Tuhan yang memerintahkan Anda untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus menghendaki Anda sejak jadi orang percaya itu harus mau ambil bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Nah, ini good news ya. Oh, ternyata aku tuh punya karunia toh. Banyak kan orang percaya yang nggak tahu kalau sudah dikasih karunia. Jadi sejak Anda jadi orang percaya, itu minimal sudah punya satu karunia, Bapak Saudara. Mungkin ada yang punya 2 dan 3 karunia, tapi nggak mungkin ada yang punya semuanya. Kenapa nggak mungkin? Karena orangnya pasti akan jadi sombong banget. Maksimal cuma 2, 3, mungkin 4 udah istimewa. Tapi minimal pasti punya satu karunia. Dan setiap orang percaya dipanggil untuk melayani pemberitaan Injil sesuai dengan karunia yang telah diberikan Roh Kudus kepada dirinya. Nah, Tuhan itu memberikan karunia berbeda-beda, Bapak. Kita akan cek di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 7. Ya, supaya Anda mulai mengerti, oh saya tuh punya karunia toh, punya. Nah, melalui karuniamu Tuhan menyuruh Anda, memerintahkan Anda untuk beritakan Injil. 1 Korintus 2:7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dalam hikmat, kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, kemudian memberikan karunia membedakan bermacam roh, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Anda nggak bisa iri, Bapak. Kok aku nggak dikasih karunia seperti dia sih? Ya sudah dijawab ya. 1 Korintus 12 ayat 11 multimedia munculkan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yaitu Roh Kudus, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Anda sudah nggak perlu saling iri. Cek dirimu sendiri, Tuhan sudah kasih karunia apa? Setialah, taatlah melalui karuniamu itu, beritakan Injil. Jadi Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang percaya punya ketaatan, kesadaran, kepedulian, dan kerinduan yang besar memberitakan Injil sesuai dengan karunia-Nya masing-masing yang telah diterima dari Roh Kudus. Roma 12 ayat 6. Ya, multimedia harus aktif nih karena banyak ayat. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita tuh.
Jelas ya, karunia itu berlainan satu dengan yang lain. Jadi nggak bisa kalian itu saling iri atau maksa Tuhan. Tuhan, aku mau karunia ini, diberikan Tuhan seturut yang dikehendakinya, ya. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia menasihati, baiklah menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, lakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, adalah melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, adalah yang melakukan dengan sukacita. Itu udah makin ngerti ya perkayaan karunia. Saya tambah satu lagi, 1 Petrus 4 ayat 10 multimedia gercep ya. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Udah jelas ya? Jadi kesimpulannya apa, saudara? Sejak jadi orang percaya, masing-masing sudah minimal punya satu karunia. Nanti dicek ya. Untuk apa Pak karunia itu? Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada yang berkhotbah, ada yang tadi ke sono jadi guru sekolah minggu, ada yang bernubuat, ada yang mengajar, ada yang menasehati, ada yang karunia itu terkesan orang yang sangat murah hati banget, suka bagi-bagi sesuatu. Itu karunia loh, membagi-bagikan sesuatu. Ada yang bisa ngarahin orang memimpin, ada yang berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan. Bahkan ini yang spektakuler, nggak semua orang diberi, dikasih karunia untuk melakukan pelayanan mujizat dan kesembuhan ilahi. Ya tapi kita kalau nggak diberi ya nggak usah iri dan nggak usah memaksakan kehendak. Terus kecewa nggak mau layani Tuhan. Enggak, dasar ayatnya sudah jelas. Seturut kehendak Roh Kudus, masing-masing diberikan karunia berbeda-beda. Minimal satu, bisa lebih dari satu. Asal Anda taat pada satu karunia, akan ditambah-tambahkan. Kalau satu aja Anda tidak mengerti karunia apa, sudah disimpan di bawah tanah, ditutup, digali, dipendem, ditutup. Tuhan akan bilang kamu hamba yang jahat, nggak pernah mengajarkan karunia. Tetapi dalam hal pemberitaan Injil, itu pekerjaan pelayanan Tuhan yang terutama dan sangat penting yang harus dilakukan oleh semua orang percaya melalui karunia-karunia. Jadi memberitakan Injil bukan karunia, melainkan sebuah perintah Tuhan atau amanat agung bagi semua orang percaya dan harus dikerjakan. Itu intinya, saya ulangi ya. Jadi intinya adalah pemberitaan Injil merupakan perintah Tuhan atau amanat agung Tuhan Yesus, bukan karunia. Dan pemberitaan Injil harus dilakukan oleh setiap orang percaya melalui karunianya masing-masing. Jadi kalau Anda sering mendengar firman Tuhan yang berupa perintah agung, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Ketahuilah menyertaimu sampai ada akhir zaman. Kisah Rasul 1 ayat 8 itu juga firman amanat agung. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini dua ayat bicara perintah amanat agung, Bapak. Sering Anda dengar, tapi kan Anda bingung melakukannya, atau kebanyakan tidak peduli karena Anda tidak pernah belajar dan tidak mengerti. Jadi cara memberitakan Injil bagaimana, Bapak? Melalui karunia yang Anda masing-masing sudah punya sejak jadi orang percaya. Ternyata caranya bisa berbeda-beda karena seturut karunianya masing-masing. Dimulai saya beri contoh aplikasinya. Ada yang memberitakan Injil melalui khotbah. Saya kritik ya, banyak hamba Tuhan itu kalau di mimbar khotbahnya sudah tidak lagi mengagungkan Injil, tidak lagi memberitakan Injil. Kalau saya ngomong Injil sudah pada ngerti ya, jemaat sudah paham intisari Injil. Tadi ada 3 pokok besar sudah saya simpulkan. Ada hamba Tuhan kalau punya kesempatan khotbah tidak pernah mewartakan Injil. Yang dikhotbahkan itu yang lucu, kesaksian, yang Anda bisa ketawa, ngakak gitu ya. Jadi khotbahnya isinya motivasi plus lelucon. Nah ya, jadi jemaat betah matanya melek karena isinya yang seminar-seminar atau khotbah-khotbah motivasi.
Ini kan bicara mimbar Allah, tempat kudusnya Tuhan, dan Tuhan memberi perintah untuk diberitakan Injil. Harusnya memberitakan Injil itu melalui khotbah. Jangan tinggalkan Injil. Yang kedua, Anda bisa beritakan Injil pribadi lepas pribadi, one on one. Ada yang bilang, Pak, aku kalau suruh berdiri depan, ini Pak, gugup, nggak bisa ngomong. Ya udah, pribadi lepas pribadi. Anda beritakan Injil nggak? Waduh Pak, saya baru sadar selama ini kalau ibu-ibu ketemu ibu-ibu itu kan, waduh, gercep ya, maksudnya Bapak ngomongnya asik gitu ya, tapi isinya kan jarang memberitakan Injil. Ada yang memberitakan Injil dalam setiap pengajaran. Ada yang suka ngajar sampai detail kedalaman sejarah-sejarah perjanjian lama dikupas tuntas, tapi Injil nggak pernah diberitakan. Ada yang memberitakan Injil melalui traktat atau tulisan. Ada yang memberitakan Injil dalam setiap penyampaian pesan nubuatan. Nah, ini juga penting. Yang dapat karunia bernubuat, ingat, jangan cuma menyampaikan pesan nubuatannya, tapi Injilnya juga disampaikan. Saya beri contoh misalnya begini, ketika Anda doakan, terima pesan Tuhan, Anda punya karunia bernubuat, Anda sampaikan begini, Bapak, saya melihat Anda, Tuhan mau pakai hidupmu Pak, jangan khawatir. Tuhan katakan jangan khawatir, bangkit. Tuhan akan tolong dari keterpurukanmu itu. Ya, tapi jangan lupa Injilnya disampaikan. Dan apa yang saya beritakan ini Pak, oleh karena Injil Yesus Kristus Tuhan yang telah saya percayai, Yesus yang telah mati di kayu salib, pada ketika bangkit dan naik ke surga, telah memberikan Roh Kudus kepada saya, dan karunia bernubuat inilah yang diberikan dipercaya kepada saya, supaya saya sampaikan pesan ini kepada Bapak. Ketika dia tertemplat dan dia mulai merasakan ada aliran Roh Kudus masuk dalam hidupnya, dia bisa tantang dia, Pak, maukah Bapak percaya pada Yesus Kristus lebih lagi? Itu namanya apa? Pesan nubuatan disampaikan, Injil diberitakan. Mulai mengerti ya? Seringkali kita hanya mengedepankan karunia-Nya, melupakan pemberitaan Injilnya. Sehingga nanti yang dilihat hebat apa? Bukan Yesus Kristus, bukan salib Kristus, tapi Anda. Nah, kalau seperti ini, Anda tidak memuliakan Tuhan. Ya, harusnya kan segala pujian, hormat, kemuliaan dikembalikan buat Tuhan Yesus. Ya, mulai mengerti ya? Ada juga yang memberitakan Injil dalam setiap pelayanan mujizat dan kesembuhan ilahi. Tapi saya lihat jarang banget hamba-hamba Tuhan itu seringnya kalau sudah dipercaya karunia yang heboh, mujizat, kesembuhan ilahi itu kan langsung viral. Banyak orang antri pengen ketemu hamba Tuhan tersebut supaya sembuh. Tapi kalau hamba Tuhan ini tidak berjaga-jaga, tidak memberitakan Injil dalam setiap pelayanan mujizat dan kesembuhan ilahi, hati-hati. Paulus saja bilang, jangan sampai nanti aku sendiri tertolak setelah memberitakan Injil ini. Harus berjaga-jaga karena Injil itu menjadi satu keharusan, diberitakan di setiap karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada. Harusnya bagaimana? Misalnya contoh, kalau saya dipercaya karunia dengan mujizat dan kesembuhan ilahi, saya akan undang siapa yang sakit maju ke depan. Ketika didoakan sembuh, saya harus sadar bahwa yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus, bukan saya. Tapi kok melalui saya? Ya karena saya dipercaya, dititipi karunia mengadakan mujizat dan kesembuhan. Saya itu cuma alat. Jadi ketika orang itu sembuh, saya harus segera sampaikan, Bapak yang menyembuhkan Anda, Ibu yang menyembuhkan lumpuhmu dan butamu itu adalah Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Injil kabar baik Pak. Orang berdosa tidak punya harapan, tapi Allah menebus kita orang berdosa ini dengan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Melalui penderitaannya, kematiannya dan kebangkitannya, kita boleh beroleh hidup yang kekal. Bapak mau terima Yesus Kristus? Bapak mau bersyukur kesembuhan ini datangnya dari Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa Bapak, bangkit bagi dosa Bapak? Itu harus diberitakan. Tapi Bapak Saudara sudah tahu ya, jarang kan itu diberitakan. Yang diekspos itu hanya apa? Supranaturalnya, hasilnya, tapi Injilnya dilupakan. Nah ini artinya Anda telah gagal, tidak memberitakan Injil melalui karunia yang sudah Tuhan berikan. Nah Tuhan tentu saja berduka, sedih, karena perintahnya apa? Pergi beritakan Injil, bukan pamerkan karunia. Karunia itu cuma Allah, tools, perkakas rohani Allah dipercayakan kepada Anda supaya Anda bisa menginjil dengan efektif.
tapi ternyata karunia-nya gak dimengerti. Ada yang karunia paham, tapi Injilnya dilupakan. Jadi Anda sudah mengerti, yang terpenting adalah melalui setiap karunia Roh Kudus yang sudah Anda peroleh sejak jadi orang percaya, berita Injil yang adalah kabar baik harus selalu diberitakan dimanapun Anda berada, di setiap kesempatan yang ada. Amin. Pasti akan ada yang mulai bertanya-tanya, Pak, tapi kayaknya kalau kami jemaat gak bakal bisa deh, Pak. Padahal udah dikasih contoh aplikasi ya. Ada yang ketinggalan ini. Ada yang memberitakan Injil melalui apa? Konseling. Loh, itu pelayanan yang luar biasa loh, konseling. Jemaat punya masalah dikonselingin. Tapi konselingnya kebablasan mengandalkan apa? Hikmat dan pengalaman hidupnya. Lupa beritakan Injil. Ya salah. Ada yang menginjil melalui memberi nasihat. Kalau nasihatin cespleng Pak. Ya, konselingnya hebat, nasihatnya bagus, membagi-bagikan sesuatu, menolong, mengarahkan, mendukung kegiatan pelayanan misi dan penginjilan para hamba-hamba Tuhan, menginjil melalui musik atau lagu rohani, menginjil melalui pujian penyembahan, dan menginjil melalui kesaksian hidup. Nah, kalau kesaksian hidup, jangan tinggalkan Injil. Injil harus diberitakan melalui kesaksian hidup. Ya, kata tadi Pak Tuhan, yang bersaksi tentang apa yang dia alami. Tuhan tolong dari pekerjaannya, tapi kalau Sabtu deg-degan gitu ya. Tapi kalau Minggu sukacita. Kenapa? Karena dia rindu bertemu Tuhan. Nah, dia sudah mulai memberitahu rasa sukacita akan Injil. Ada bisa tambahkan detail tentang Injil melalui kesaksian. Kesaksian apapun jangan lupa beritakan Injil. Ya, sudah mengerti Bapak Saudara ya? Nah, tadi kan pasti ada yang berkata, Pak kayaknya cuma nggak mungkin Pak, kalau seperti itu nggak mungkin bisa. Oh, siapa bilang? Kisah para Rasul 8 ayat 1 sampai 4. Tolong munculkan multimedia ya. Kisah para Rasul 8 ayat 1 sampai 4. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Nah, fokus ya. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Berarti yang tersebar rasul-rasul atau mereka atau jemaat? Mereka ya, yang adalah jemaat ya. Ayat 2. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka dimasukkan dalam penjara. Ayat keempat, ini penting sekali. Mereka yang adalah jemaat itu tadi tersebar menjelajah seluruh negeri sambil apa? Coba Anda renungkan. Kita boleh belajar dari keteladanan jemaat mula-mula ini. Di dalam tekanan yang hebat, di dalam penderitaan yang hebat, di dalam penganiayaan yang hebat, yang ancamannya penjara dan nyawa. Saya pikir akan kabur, kunci pintu, sembunyi. Ternyata apa? Tetap memberitakan Injil. Mereka tersebar sambil memberitakan Injil. Coba dari mengerti. Mereka tuh punya ketaatan, kesetiaan, kepedulian dan kerinduan yang besar untuk memberitakan Injil. Bukan cuma rasul, bukan cuma hamba Tuhan, jemaat. Coba cek kondisi Anda saat ini Bapak. Masing-masing mulai desa. Kalau kondisimu saat ini belum seperti kondisi jemaat mula-mula, di mana Anda tidak dalam aniaya, di mana Anda sedang tidak dalam siksaan yang mengancam nyawa, paling Anda sedang bergumul tentang keluarga, anak, suami, istri, orang tua, mantu, mertua, ekonomi, pekerjaan, usaha, berputar-putar itu terus. Anda sangat-sangat jauh di bawah level jemaat lama yang ditekan hebat karena resikonya dalam nyawa dan penjara. Kalau ada kondisi yang seperti sekarang ini, coba Anda jawab di hati secara jujur di hadapan Tuhan. Apakah Anda masih akan mau terus taat dan setia memberitakan Injil? Ataukah Anda terus menunda dan mengabaikan perintah Tuhan yang menjadi tugas agung yang seharusnya Anda kerjakan sejak jadi orang percaya, yang sudah ada roh kesaksian, yang sudah ada karunia yang diberikan kepadamu? Coba Anda jawab, saudara. Di manakah telah hilangnya api penginjilan di dalam hatimu?
Di manakah telah memudarnya kerinduan yang besar akan jiwa-jiwa yang terhilang? Di manakah telah padamnya roh kesaksian di dalam jiwamu? Di manakah telah menurunnya ketaatan dan kesetiaan Anda dalam menuntaskan amanat agungnya? Dan di manakah telah hilangnya kerelaan hatimu untuk mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil? Kemana Bapak Saudara? Kemana itu pergi? Kalau Anda tadi dengar lagu, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Anda harusnya merenungkan lagu ini sungguh-sungguh. Kita masuk lebih dalam ya. 1 Korintus 9 ayat 16. Kita belajar dari Rasul Paulus yang luar biasa. Rasul Paulus ngomong seperti ini, Saudara. 1 Korintus 9:16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Wow. Saya baca ini kayak mau menangis, rasanya kok bisa ya beritakan Injil buat dia. Bukan pilihan, bukan cadangan, bukan nanti dulu, bukan gak peduli, tapi dia bilang keharusan. Bahkan dia tambahkan lagi penekanan yang lebih sangat serius. Dia bilang apa? Celakalah aku jika aku tidak beritakan Injil. Jadi memberitakan Injil, Bapak Ibu sudah tahu ya, itu suatu keharusan, karena Tuhan memerintahkan Anda untuk mengerjakannya. Saya semalam-malaman mencari arti keharusan dari Alkitab bahasa aslinya, supaya saya bisa mengajar dengan benar dan menggugah hatimu sampai kedalaman. Kalau Anda cuma dengar kata keharusan mungkin biasa aja, tapi saya ketika cek bahasa Yunaninya, Bapak Saudara, kata keharusan ini, kata bahasa Yunaninya adalah anake, A-N-A-G-K-E, anake. Ternyata anake itu bahasa Yunani itu artinya lebih dalam lagi. Lembaga Alkitab bahasa Indonesia hanya mengartikan keharusan, padahal arti kata anake itu lebih lengkap. Artinya adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban, sebuah hal yang sifatnya mendesak, yang paksaan dan gaya hidup. Jadi ketika saya baca bahasa asli Yunaninya, wah hati saya nggak kuat. Saya bilang, wah Tuhan, kenapa kok cuma ditulisnya keharusan? Ini nggak cuma keharusan, harusnya kewajiban bagi orang percaya, sifatnya mendesak dan bahkan disebut paksaan. Roh Kudus memaksamu beritakan Injil dan jadikan gaya hidupmu. Itu loh Bapak Saudara, keharusan itu, anake itu yang Paulus ngomong itu, sedalam itu arti katanya. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, senang nggak senang, memberitakan Injil itu kewajiban, Bapak. Keharusan, sifatnya mendesak, harus segera dilakukan. Kalau nggak apa-apa, saya nggak jalan sekarang nanti. Karena yang saya lihat di penglihatan itu jelas banget dosa aku bila tidak memberitakan Injil. Dan jangan lupa saudara, kalau sudah memberitakan Injil, Injil yang diberitakan jangan sampai beralih, harus tentang karya salib Kristus bagi orang berdosa. 1 Korintus 9 ayat 16. Tadi kita sudah mengerti ya arti kata keharusan yang adalah anake. Lalu apa maksud Paulus ngomong celakalah aku jika tidak memberitakan Injil? Setelah saya renungkan, Roh Kudus beritahu saya seperti ini. Kenapa kok celaka? Kalau nggak beritakan Injil? Karena Anda kan harusnya binasa. Anda dan saya itu orang berdosa, harusnya binasa, mati dalam kematian kekal di neraka. Tapi oleh karena Injilnya, kita jadi terima kehidupan yang kekal, bukan? Tapi celakanya, setelah kita terima kehidupan kekal, ternyata kita nggak beritakan kehidupan kekal yang kita terima dengan cuma-cuma kepada banyak orang. Maka Paulus berkata, celakalah aku. Kehidupan kekal yang sudah kita punya itu kan harusnya menyelamatkan kita, dan seharusnya dikembalikan kepada Injil dengan cara mau memberitakan pada orang lain. Jadi kalau Anda sudah punya good news,
Puji Tuhan, aku telah dibebaskan dari hukuman dan kematian kekal. Aku sekarang sudah punya kehidupan kekal. Anugerah hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga itu sudah kepastian bagiku. Tapi Anda cuek-cuek aja, nggak peduli. Lihat tetanggamu, lihat temenmu, lihat saudaramu. Roh Kudus sudah beritahu itu loh. Kamu injili, beritakan berbagai alasan Anda sampaikan. Tuhan, aku nggak bisa injil, Tuhan aku nggak ngerti caranya, Tuhan aku nggak paham. Hari ini Anda tidak boleh punya alasan itu karena Anda sudah dengar firman pengajaran ini. Amin, saudara. Nah, saya beri ilustrasinya. Waktu zaman pandemi, saudara, Anda tahu yang meninggal banyak banget, betul ya? Dan yang paling langka apa? Selain masker dan hand sanitizer, yang paling langka apa? Oksigen. Oksigen itu saking langkanya, orang bersedia berbondong-bondong ngantri, berapapun harganya dibayar. Ada seseorang yang sudah megang-megang harus dapat oksigen segera. Kalau enggak dia mati. Dia cari kemana-mana, keluarganya putus asa. Semua orang berebut, orang-orang kaya yang bisa beli, bisa nyetok di rumahnya. Tapi dia berusaha minta tolong, di mana-mana nggak ada. Tiba-tiba ada seorang pengusaha yang murah hati. Dia berkata kepada orang yang sudah megang-megang ini, dia ngomong sama keluarganya, aku punya oksigen, aku berikan kepada, tapi dengan satu kondisi, dengan satu syarat. Apa itu, Pak? Kalau nanti dia sembuh, tolong oksigen ini berikan kepada tempat di mana aku suruh kamu berikan, karena aku lihat di sana ada orang-orang yang juga butuh oksigen. Jadi ketika orang ini sembuh, tapi dia nggak taat membawa tabung oksigen kepada orang lain, Anda tahu orang ini disebut apa? Orang yang, kalau orang Chinese bilang itu wokams, yang nggak tahu terima kasih. Orang yang nggak peduli, orang yang nggak punya rasa kemanusiaan yang tinggi, orang nggak punya kasih, orang yang nggak taat. Padahal si pengusaha sudah wanti-wanti, aku mau bantu kamu cuma-cuma gratis, gak usah bayar sepeser pun, karena aku mengasihimu. Tapi nanti kalau kamu sembuh, berikan kepada mereka. Ya, abaikan perintah itu. Pengusaha ini sangat kecewa dan mengutuki orang ini, dasar kamu orang yang tidak berguna. Aku kecewa sama kamu. Itulah gambarannya, Pak Saudara. Kalau Anda tidak pernah mau taat, tidak pernah mau peduli, tidak pernah punya tanggung jawab dan kerinduan yang besar untuk mengerjakan panggilan amanat agung untuk pergi beritakan Injil, kayak seperti itu merasa Bapakmu yang di surga, Bapak Ibu Saudara. Roma 1 ayat 14 sampai 15. Lagi-lagi Rasul Paulus ngomong seperti tentang Injil. Aku berhutang, ini Paulus ngomong seperti itu ya. Roma 1 ayat 14. Multimedia tampilkan. Aku berhutang baik kepada orang Yunani atau bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin beritakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Roma 1 ayat 14 sampai 15 ada dua kata yang penting. Pertama apa? Aku berhutang. Dan yang kedua, aku ingin. Katakan sama-sama, aku berhutang. Yang kedua, aku ingin. Maksudnya apa, saudara? Paulus itu merasa dirinya berhutang sama Injil. Jadi Paulus itu rindu memberitakan Injil kepada yang Yunani, bukan Yunani, yang terpelajar, yang tidak terpelajar. Ya akhirnya Paulus itu berhutang sama Injil kepada semua orang. Jadi Paulus mau ngomong seperti ini, saudara. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa saya, Paulus mau ngomong seperti ini. Anda harus punya gaya hidup beritakan Injil, karena ini suatu keharusan, kewajiban yang sifatnya mendesak untuk segera dikerjakan. Namun yang mendasari Anda melakukan semuanya ini karena aku ingin, alias Anda punya kerinduan dan kepedulian yang besar untuk memberitakan Injil bagi banyak jiwa yang terhilang dan tersesat. Amin. Ya, jadi Anda mulai belajar dari Rasul yang hebat ini ya. Oleh sebab itu, hal memberitakan Injil merupakan sebuah perintah Tuhan atau amanat agung atas hidup orang percaya yang harus segera dikerjakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerinduan yang besar atas jiwa-jiwa yang terhilang. Dan jika Anda tidak mau mengerjakan pemberitaan Injil, maka Anda berdosa di hadapan Tuhan. Saya ulangi, mulai terjawab ya.
Jika Anda tidak mau mengerjakan pemberitaan Injil, maka Anda berdosa di hadapan Tuhan. Ada dua jenis dosa. Pertama dosa aktif, yang kedua dosa pasif. Apa itu dosa aktif? Dosa aktif adalah dosa yang Anda terus aktif melakukan apa yang menjadi larangan Tuhan. 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, Anda terus lakukan. Itu namanya dosa aktif. Yang jadi larangan Tuhan, Anda bablasin terus, Anda aktif melakukannya. Apa yang tidak benar dan tidak berkenan di mata Tuhan, Anda terus lakukan. Itu dosa aktif. Kalau dosa pasif apa? Dosa pasif itu adalah apa yang jadi perintah Tuhan, Anda abaikan. Anda terus pasif tidak mau melakukan perintah Tuhan. Termasuk salah satunya adalah amanat Tuhan, beritakan Injil. Apa yang benar dan berkenan di mata Tuhan, Anda tidak lakukan. Itu dosa pasif. Jadi Anda mengerti ya, kenapa orang yang tidak beritakan Injil adalah dosa di hadapan Tuhan. Nah, saya selidiki arti kata dosa ini, Bapak, supaya kita itu serius banget memegang teguh perintah Tuhan yang beritakan Injil ini. Saya sudah selidiki, Bapak. Arti dosa ini di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, bahasa asli dari dosa itu kalau di Perjanjian Lama ada dua. Arti dosa di Alkitab Perjanjian Lama ada dua kata dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi kalau Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, itu Alkitab aslinya. Ya, di Perjanjian Lama istilah dosa dalam istilah Ibraninya yang pertama adalah hata. H-A-T-T-A, hata. Apa arti hata? Hata itu artinya tidak kena, tidak mencapai target dan sasaran. Jadi hata ini berarti begini, Bapak Saudara, Anda itu menyimpang dari tujuan dan maksud Allah atas hidupmu. Itu hata dan itu dosa. Nah, arti hata ini, istilah hata ini tercatat sebanyak 580 kali di Perjanjian Lama. Jadi kalau Anda membaca kata dosa di Alkitab Perjanjian Lama, itu artinya hata. Hata ini sangat menyedihkan hati Tuhan, sebab manusia gagal untuk hidup seturut hukum Tuhan. Yang kedua, arti dosa dalam Perjanjian Lama adalah pesa. P-E-S-H-A, pesa. Pesa ini artinya apa? Melawan yang berhak, melawan perintah Allah. Itu pesa dan itu dosa. Nah, sekarang masuk Perjanjian Baru, itu juga banyak kata dosa yang bisa ditemukan di Perjanjian Baru. Ada 3 istilah dosa dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, para basis. Para basis itu artinya apa? Menyimpang dari yang seharusnya, melanggar dari hukum Allah yang sudah ditentukan. Dan setiap bentuk ketidaktaatan disebut melanggar hukum Allah. Dan Anda berdosa, murka Allah jatuh ke atasnya. Itu para basis. Yang kedua, istilah dosa di Perjanjian Baru adalah anomia. Artinya apa anomia? Melanggar hukum dalam sebuah perbuatan yang pasti, Anda tidak taat, Anda tidak peduli dengan hukum Allah. Itu anomia. Wah, kena semua ya. Nah, yang ketiga, dosa dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunaninya ini sudah banyak yang kenal, khususnya Mbak Tuhan, para pelayan sering dengar hamartia, ya, betul ya, sering dengar ya, hamartia. Hamartia itu istilah dosa dalam bahasa Yunani yang ditemukan di Perjanjian Baru, paling sering muncul, ditulis sebanyak 174 kali. Jadi apa arti kata hamartia? Artinya begini, Anda melenceng dari target dan sasaran yang sudah ditetapkan Allah atas hidup orang percaya. Allah mati bagimu, menebus hidupmu dari dosa, menetapkanmu untuk pergi jadi saksi dan beritakan Injil, tapi Anda tidak kerjakan. Itu adalah dosa, hamartia. Melenceng dari sasaran dan target yang Allah sudah tetapkan dalam atas hidupmu, Bapak. Anda tidak kerjakan. Nah, pasti Anda mulai bertanya ya, ayatnya mana sih Pak? Yang hamartia itu mana? Tolong bukakan Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, multimedia tampilkan.
Sebab upah dosa ialah maut. Nah, kata dosa itu saudara, nanti kalau Anda punya Alkitab bahasa Yunani di rumah dibuka, itu ditulisnya hamartia. Apa arti hamartia? Melenceng dari target dan sasaran yang sudah ditetapkan Allah atas hidupmu sebagai orang percaya. Anda sudah tahu ditetapkan untuk pergi beritakan Injil, Anda tidak kerjakan, ya berarti Anda hamartia, berarti Anda dosa. Lah upah dosanya apa? Maut. Jadi hati-hati saudara. Apabila Anda seorang pemanah mengambil anak panah dan Anda bidikan untuk melesat kepada target yang ditetapkan, ternyata Anda cek, waduh anak panahnya melenceng pak, 1 meter pak, nggak kena target, itu disebut hamartia. Terus Anda coba sekali lagi, terus anak panahnya dilepaskan, ternyata menancap ke target bergeser 1 cm, itu juga disebut hamartia. Dicoba sekali lagi, ditembakkan anak panahnya masih menancap tapi meleset 0,1 cm, itu juga hamartia. Artinya, jadi gak peduli Bapak Saudara, seberapa dekat jarak anak panah Anda dengan target dan sasaran, tapi kalau belum bisa tepat mengenai target dan sasaran, itu disebut hamartia. Jadi kalau dosamu kelihatannya kecil, Anda berkata, Pak, saya tuh dosanya cuma kecil kok Pak. Ya sama aja. Sekalipun dosa yang dilakukan nampak begitu kecil, namun hal itu tetap dosa atau hamartia karena Anda melenceng dari target dan sasaran yang ditetapkan Allah atas hidupmu. Dan setiap ketidaktaatan mendatangkan upah bagi dosa yang adalah maut. Firman Tuhan sudah mengatakan upah atas setiap pelanggaran adalah kutuk dan maut, sekecil apapun pelanggaran itu. Ya, jadi mau dosa besar, dosa kecil itu tetap pelanggaran dan harus mendatangkan hukuman, yaitu maut jika Anda tidak mau bertobat. Jadi orang percaya yang tidak memberitakan Injil adalah berdosa, karena orang percaya tersebut telah melakukan dosa pasif di hadapan Tuhan. Nah sedihnya saudara, di akhir zaman ini sangat sedikit sekali orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang masih punya kerinduan memberitakan Injil. Dengan demikian pasti sangat banyak orang-orang percaya yang ditemukan Tuhan dalam kondisi berdosa atau dosa pasif di hadapan Tuhan. Ini makin serius saudara. Anda jarang kan dengan firman pengajaran ini. Perhatikan ayat-ayat penting di bawah ini, karena Anda pasti minta contohnya. Pak, saya makin ngeri loh Pak, tadinya saya merasa terharu, saya pengen belajar beritakan Injil karena sebuah kerinduan Pak, tapi kalau nggak lakukan ternyata dosa ya. Nah, kalau dosa mendatangkan kutuk dan maut, saya mau bertobat Pak, tapi kok saya belum pernah dengar Pak firman pengajaran seperti ini. Tolong kasih contoh-contohnya. Nah ini saya beri contoh. Contohnya bukan dari pengalaman hidup tapi dari Alkitab. 5 ayat 23, tolong multimedia tampilkan. Ini penting karena saya nggak mau jemaatnya di tempat ini cuma sekedar denger, tapi sebetulnya hatinya bertanya-tanya. Cukup banyak kalau salah gimana ya, ngatain nggak beritakan Injil dosa tapi nggak dikasih contohnya. Ada. Hakim 5 ayat 23. Ini berkata seperti ini, kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Jadi penduduk Meros itu dikutuk Tuhan karena tidak mau datang membantu Tuhan. Bukan karena mereka menyembah berhala, berzina, bukan. Tapi karena mereka pada waktu perang, yaitu perang suci zaman itu, mereka itu cuma berdiam diri. Padahal Tuhan sudah minta mereka ikut berperang, tapi mereka nggak mau, mereka berdiam diri. Tuhan bilang apa? Kutukilah penduduk-penduduk di kota Meros itu, kutukilah. Nah, Anda pasti mulai bertanya-tanya, Pak, itu kan kondisi peperangan Pak, bukan pemberitaan Injil. Itu perang suci, Tuhan minta penduduk itu ikut berperang bersama Tuhan. Udah pasti Tuhan kasih kemenangan, tapi mereka berdiam diri. Demikian juga aplikasinya, kalau Tuhan perintahkan Anda beritakan Injil, itu kan peperangan rohani. Merebut tetanggamu itu yang Anda tahu belum percaya Yesus. Anda tahu mertuamu, anakmu, suamimu, istrimu, siapamu juga, itu kan peperangan rohanimu saudara. Tapi Anda abaikan, Anda tak pernah beritakan.
Anda tidak pernah mau ikut berjuang bersama Roh Kudus untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa yang sedang Anda injili. Itu kondisinya Anda dengan penduduk di kota Meros sama kalau Anda tidak mau tahu. Amin. Pak, kok ayatnya cuma satu, tambah lagi supaya makin percaya. Yeremia 48 ayat 10 ya. Yeremia 48 ayat 10. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Tuh, kalau Anda melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai atau tidak mengindahkan perintah Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, dikatakan apa? Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Nah, itu pedangnya kan diterjemahkan nyanya huruf besar, saudara. Coba Anda renungkan, ini kemungkinan besar ada kesalahan ketik. Yang namanya manusia bisa salah ketik, itu nyanya huruf kecil. Kan nggak mungkin manusia menghambat pedangnya Allah. Itu maksudnya pedangnya itu adalah pedangnya orang yang harusnya maju berperang. Coba renungkan ya. Jadi pedangnya itu menunjuk bukan kepada Tuhan, tapi orang yang dikutuk itu. Jadi Yeremia 48 ayat 10 itu kondisinya mirip seperti Hakim 5 ayat 23 tadi, di mana mereka harusnya ikut berperang menggunakan pedang mereka, tapi mereka tidak mau melakukannya. Makanya mereka dikutuk Tuhan. Ayat lagi, tambah satu lagi, Yesaya 3 ayat 18. Yesaya 3 ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Nah, tapi yang gak enak yang terakhir. Tetapi aku, kata Tuhan, akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Iya, ayat ini menunjukkan dengan jelas kalau orang yang tidak kita injili, yang Roh Kudus sudah taruh di hati kita, itu kita tak mau taat, tidak mau peduli, tidak mau beritakan Injil dan orang itu binasa, Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawa orang tersebut kepada hidup. Pak, ini kan perjanjian lama, Pak. Perjanjian baru coba Kisah Para Rasul 18 ayat 6 kalau saya nggak salah. Kisah Para Rasul 18 ayat 6 itu kejadian Rasul Paulus masuk di Korintus. Dia mengajar di rumah ibadah kepada orang Yunani dan Yahudi, orang non Yahudi, Yunani dan orang Yahudi dan non Yahudi. Tapi mereka menolak, mengkritik, menghujat Rasul Paulus, dan Paulus bilang apa? Mulai hari ini aku tidak bersalah. Aku tidak berdosa atasmu, aku bebaskan debu dari jubahku ini. Mulai hari ini darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri. Kisah 18 ayat 6. Lihat. Jadi Yesaya 3 ayat 18 dengan Kisah Rasul 18 ayat 6 sama. Tapi ketika orang-orang itu memusuhi Paulus dan menghujat, Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri. Aku bersih, aku tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku pergi kepada bangsa-bangsa lain. Karena pemberitaan Injil Paulus ditolak. Lihat, saudara, Paulus saja mengerti prinsip firman Tuhan di Yesaya 3 ayat 18, supaya Tuhan tidak menuntut pertanggung jawab atas nyawa orang yang binasa tadi, atas hidupnya Paulus. Jadi Bapak Saudara, kalau Anda sudah di dalam doa-doamu, Roh Kudus sering kasih pengertian, doakanlah itu. Masa tiba-tiba teringat teman lama, Anda tahu dia belum sungguh-sungguh percaya atau bahkan nggak percaya sama sekali tentang karya Kristus di kayu salib, bahwa Yesus juru selamat yang hidup, Tuhan di atas segala Tuhan. Anda sudah punya beban itu, Anda abaikan. Ingat loh, kematiannya, tanggung jawabnya ada di atas itu. Matius 12 ayat 30.
Matius 12 ayat 30. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Wah, ini ayatnya tegas sekali. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi jangan sampai jemaat ada yang ngomong begini, Pak, aku sikapnya netral aja sih Pak. Maksudnya netral, aku memang gak aktif beritakan Injil Pak, tapi aku juga gak menghambat orang untuk memberitakan Injil kok Pak. Gak ada. Di hadapan Tuhan cuma ada dua sisi manusia orang percaya. Taat, pergi bersama dengan Kristus, mengumpulkan domba-domba jiwa-jiwa yang terhilang tersesat seperti visi misi gereja ini, atau Anda mencerai-beraikan menjadi musuhnya Tuhan. Itu pilihan Anda. Jadi, dosakah bila tidak memberitakan Injil? Apa jawabannya, saudara? Anda sudah tahu jawabannya. Anda melakukan dosa yang pasif. Jadi bagaimana Pak? Ya relakan hatimu dan bertobat. Saya percepat ya materi pengajarannya. Yang kedua, mengapa Anda sebagai orang percaya harus beritakan Injil? Ya supaya orang berdosa bebas dari hukuman Allah, mendapatkan satu-satunya jalan keselamatan, peroleh hidup yang kekal. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi ini Anda harus hafalkan dan beritakan kepada banyak orang, supaya orang berdosa itu punya harapan. Karena nggak mungkin orang mengaku nggak punya dosa, pasti ada dosa. Dan hanya karena nama Yesus, orang berdosa menerima pengampunan. Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Udah jelas ya? Jadi Anda sudah tahu pengampunan dosa, keselamatan atas hidup orang berdosa hanya melalui iman percaya dalam Kristus Yesus Tuhan. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Kita kenyang sama firman hari ini ya. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kayak Pak Tuhan kan berseru sama Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi sebagai orang percaya Anda harus taat dan mau diutus, pergi beritakan Injil. Sebab hanya melalui pemberitaan Injil maka banyak orang berdosa akan mendengar tentang Injil, dan melalui pendengaran akan Injil iman mereka timbul, dan mereka menjadi percaya, mereka menjadi berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Amin. Maukah Anda melakukan itu, saudara? Amin. Puji Tuhan. Ya Allah ya, anugerah Allah bukan usaha manusia. Gimana caranya dapat hidup kekal itu? Ya cuma melalui anaknya Yesus Kristus, gak ada cara lain. Sehingga dikatakan apa? Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11. Ini supaya Anda mengerti. Kalau pengen hidup kekal ya hanya ada di dalam Yesus, harus punya Yesus. 1 Yohanes 15 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Mulai peduli ya sama orang-orang yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu, sudah punya anak belum mereka? Bukan anak kandung, maksudnya sudah punya Yesus belum? Ilustrasinya begini, saudara. Ada seseorang memberikan handphone, tapi handphonenya ditaruh di dalam kardus, dibungkus rapi dengan kertas kado, isinya handphone iPhone seri terbaru. Anda mau nggak? Mau banget ya, dikasih gratis lagi. Siapa mau ya? HP iPhone 15, ayo gitu kan. Tapi ditaruh di dalam kardus Indomie, dibungkus dengan rapi, kertas kado dikasih kita. Seneng banget gitu ya. Tapi syaratnya harus dibungkus kardus.
demikian juga anugerah kekal itu. Banyak orang mau dapat handphonenya, tapi nggak mau kudus, nggak bisa. Banyak orang mau masuk kerajaan surga, tapi menolak Yesus. Ya mohon maaf, nggak bisa. Itu sudah syarat dari Bapa. Itu syarat dari surga. Anda mau masuk surga, syaratnya terima Yesus, percaya Yesus. Anda tidak bisa hanya mau surganya dan menolak anak atau menolak Yesus. Coba saat ini Bapak Ibu cek ya, apakah Anda sudah benar-benar punya anak atau punya Yesus di dalam hidupmu? Tolong pastikan, karena ini penting untuk keselamatan hidupmu. Kalau ada ragu-ragu nanti harus dibereskan. Pastikan sudahkah Anda benar-benar memiliki Yesus di dalam hidupmu. Jika belum, Anda perlu segera bertobat dan menerima kembali Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Kalau Anda sudah yakin memiliki anak, memiliki Yesus, sudahkah Anda percaya dan taat dan peduli untuk memberitakan Injil kepada orang lain? Dan yang terakhir, mengapa Anda sebagai orang percaya harus memberitakan Injil? Karena Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya juga beritakan Injil. Dan Tuhan rindu memakai Anda dan saya untuk juga beritakan Injil. Contohnya, Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 itu kisah Saulus ketemu dengan Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus menginjili Saulus secara langsung. Sampai Kisah Para Rasul 9 ayat kelima ini Saulus ngomong seperti ini. Siapakah engkau Tuhan? Yesus jawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus juga memberitakan Injil secara langsung. Markus 1 ayat 38. Nih, kalau Anda ingin tahu, sih Pak, Tuhan tuh hanya bisanya nyuruh-nyuruh Pak. Dia mati, bangkit, naik ke surga, kasih kita perintah Pak. Tapi Tuhan nggak pernah beritakan Injil. Siapa bilang? Saulus bertemu langsung. Markus 1 ayat 38. Nih lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Markus 1 ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lihat, Tuhan itu tahu anak manusia datang untuk beritakan Injil. Jadi beliau teladan iman kita, teladan penginjilan kita adalah Tuhan Yesus. Ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan apa? Memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Tuh, Tuhan Yesus pun memberitakan Injil. Selain Tuhan Yesus secara langsung beritakan Injil, Tuhan Yesus juga pakai para malaikatnya juga. Ya, ketika Lukas 2 ayat 8, ketika apa? Para malaikat berdiri dan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Malaikat diutus memberitakan kehadiran lahirnya Sang Juru Selamat. Anda bisa bayangkan kan, kalau Tuhan sudah putus asa nggak mau pakai kita, para orang percaya, para hamba-hambanya, Tuhan sebenarnya bisa kok mengirim malaikatnya satu, ditaruh di daerah ini 24 jam, malaikatnya disuruh di langit dan terlihat semua orang. Dia cukup tangannya begini aja, melambai-lambai dan berkata, bertobatlah, percayalah pada Yesus Kristus, semua akan diselamatkan. Saya yakin semua orang akan menangis, bertobat berbondong-bondong. Kalau seperti itu, terus apa gunanya Tuhan menyelamatkan kita? Kita melenceng dari target dan sasaran Allah, diselamatkan dari binasa, dari api kekal, dari kematian kekal, supaya kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Dan selama hidup ini harus beritakan Injil. Jadi kalau Tuhan mau pakai kita yang berdosa ini sebagai alat penginjilannya, Anda harus merasakan itu jangan sebagai beban, tapi pandanglah itu sebagai satu kehormatan. Anda kalau dihormati manusia senang nggak bagus saja? Tapi kalau dihormati Tuhan lebih senang lagi. Pengen tahu nggak Tuhan itu menghormati orang yang setia melayaninya? Ada ayatnya loh. Kita buka ya di Yohanes 12 ayat 26. Supaya Anda tuh bangga. Orang yang sudah rajin pelayanan khususnya penginjilan, berbanggalah Bapa menghormatimu. Yohanes 12 ayat 26. Kalau saya nggak butuh hormat manusia, dihormati Bapa, dihormati Tuhan, dan senang banget. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, apa?
Ia akan dihormati. Wow. Jadi ada yang kecewa nih Bapak Saudara, Pak aku sama suamiku begini, tetanggaku masih aku ini, aku dihina, aku begini, sudah nggak penting. Kalau kamu setia melayani Tuhan dalam pemberitaan Injil, Bapak di surga menghormati. Kalau Anda dihormati Bapak, apa sih yang menjadi keinginan hatimu yang Bapak nggak berikan? Oh kamu anak yang paling sayang, dihormati lah. Sederhana ya, jadi taatlah. Sadarkah Anda Saudara, kalau kondisi kekristenan kita di hadapan Tuhan ini kondisi yang berhutang? Bukan hutang materi atau hutang dosa, karena dosa kita sudah lunas dibayar. Tapi kita berhutang jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jikalau hari ini Anda diperhadapkan dengan pertanyaan ini, apakah jawab? Sudah berapa lama Anda jadi orang percaya? Masing-masing jawab dalam hatimu di hadapan Tuhan. Sudah berapa lama Anda jadi orang percaya? Sudah berapa jiwa yang Anda menangkan bagi Kristus? Baik melalui kesaksian dan pemberitaan Injil yang Anda kerjakan, melalui setiap karunia yang sudah Tuhan berikan dalam hidup. Seberapa besar ketaatan dan kerinduan Anda untuk melakukan perintah amanat agungnya? Seberapa besar Anda punya kerinduan untuk mengasihi jiwa-jiwa yang belum mendengar Injil? Ini saya beritahu ciri-ciri orang yang berhutang jiwa-jiwa itu ya, jangan kaget saudara ya. Ada ciri-ciri orang Kristen yang berhutang jiwa-jiwa sama Tuhan. Yang pertama, dia nggak pernah beritakan Injil, itu ciri yang satu. Yang kedua, dia tidak menghormati pengorbanan Kristus. Yang ketiga, dia tidak hidup dalam cinta yang semula. Yang keempat, dia nggak punya belas kasihan akan jiwa-jiwa terhilang. Dan yang terakhir yang paling gak enak, dia seorang pemalas rohani. Itu Anda posisinya mulai cek, wah saya berhutang berarti. Sesungguhnya sejak Anda jadi orang percaya, Anda sudah dipanggil untuk mengerjakan panggilan Tuhan yang mulia. Gaya hidup bersaksi, beritakan Injil, keselamatan kepada segala bangsa. Langsung saya tutup aja saudara ya. Nabi Nuh taat dan setia memberitakan Injil selama berapa ratusan tahun, dan tidak ada seorang pun yang meresponinya. Dia kayak orang gila aja, bangun bahtera, beritakan Injil, ditanya kamu ngapain? Karena Tuhan akan turunkan air bah, kita akan binasa, percayalah kepada Tuhan, kita akan diselamatkan. Tidak ada yang meresponi seorang pun, hingga akhirnya bahtera jadi air bah datar. Semua umat manusia di zaman itu mati semua. Gunung-gunung pun terendam oleh air bah. Yang diselamatkan hanya berapa? 8. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, dan para binatang saja. Jadi tugas Anda beritakan Injil, bukan memaksa orang untuk terima Injil. Beritakan saja. Itu aja tugasnya. Itu sudah Anda menerima hormat dari Bapa. Karena yang memenangkan orang itu adalah Roh Kudus dan Injil yang diberitakan lewat kesetiaan dan kerinduan Anda. Anda tidak usah paksakan hasilnya. Tugasmu bukan maksakan hasilnya, bukan memenangkan perdebatan. Tugasmu hanya beritakan Injil setia. Kalau hatimu penuh dengan kerinduan memberitakan Injil dan Roh Kudus menyertaimu, biarkan hasilnya mengikutinya seturut dengan kehendaknya. Karena memang tidak semuanya akan diselamatkan oleh Tuhan. Ini adalah providensi Allah. Ini adalah kedaulatan Allah, pilihan Allah atas jutaan, miliaran orang-orang berdosa yang hidup di akhir zaman ini. Tidak mungkin semuanya akan diselamatkan. Hanya orang-orang yang masuk dalam pemilihan Allah, itulah yang akan diselamatkan. Tapi kan kita nggak dibocorin mana yang dipilih, mana yang tidak. Jadi biarlah kita dengan rendah hati taat saja, lakukan pemberitaan Injil. Karena bisa jadi orang yang Anda beritakan Injil adalah orang yang memang masuk dalam pemilihan Allah. Apa ciri-cirinya? Ketika Anda beritakan Injil, tiba-tiba hatinya dilembutkan. Dia menangis dan dia berkata, kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Tolong, aku mau. Aku baru dengar tentang Yesus itu dari dulu, aku ngerti tapi nggak sepaham ini. Kamu jelaskannya kok lengkap dan bagus sekali. Aku mau, tolong doakan aku. Wow, dia dilembutkan oleh Roh Kudus, berarti orang pilihan. Amin, Bapak Saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri.